Halo, selamat datang di dalam DJ Vlog. Topik hari ini kita membahas mengenai drone dalam DJ Techno. Drone yang saya bicarakan hari ini adalah drone yang memang agak sedikit langka, khususnya untuk Indonesia, ya. Dan akhirnya tiba juga di Indonesia, di Jakarta, yaitu drone Skydio 2. Kenapa drone ini saya bilang susah? Kenapa? Karena memang drone ini tidak dijual umum di market Indonesia. Beda dengan drone-drone yang sering teman-teman temui di market di Indonesia, yaitu buatan DJI. Nah, drone ini, Skydio 2 ini kenapa saya bilang susah? Karena memang hanya dijual di market Amerika Serikat dan Kanada. Ya. Drone ini sudah saya incar sejak lama, sejak awal keluarannya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Kenapa? Karena memang drone ini memiliki terobosan yang sangat luar biasa, ya. Yang kalau kata orang drone anti crash, ya. Kenapa bisa disebut drone anti crash? Karena memang sudah di dalamnya memiliki autonomous, ya, atau otomatis menghindari obstacle avoidance. Yang mana itu masih menjadi tantangan buat drone-drone dari merek DJI, ya. Oke, hari ini saya akan mencoba men-unboxing atau membuka apa saja isi dari drone ini. Ya, sebetulnya proses unboxingnya sudah dilakukan di luar, jadi tapi saya akan coba mengulang kira-kira bagaimana proses unboxing ini. Oke, ini adalah kotak dari Skydio. Jadi kalau kita membeli starter kit, kita akan mendapatkan tas seperti ini. Kalau saya perhatikan, tasnya sudah memiliki kualitas yang sangat baik. Ini bahannya sangat-sangat kokoh dan di atasnya ada logo Skydio. Nah, kenapa di dalam tas, di atas tas dari drone Skydio 2 ini ada logonya? Nah, itu nanti akan ada fitur yang akan saya bahas dan saya akan tes di video berikutnya. Jadi, kenapa ada logo Skydio di atas tasnya? Ini adalah untuk fitur yang baru di launching kurang lebih 1 tahun lalu, yaitu mengenai case landing. Jadi, Skydio dengan kepintarannya bisa landing di atas tas ini secara presisi. Ya, nanti kita akan coba tes bagaimana presisi dari landing si Skydio 2 kalau kita taruh logo atau tasnya ini di bawah, ya. Oke, lalu kita coba buka. Ini tasnya menurut saya bagus, ya. Ini juga ada biru-birunya sesuai dengan warna dari si Skydio. Kita dapat talinya. Jadi tas ini kita bisa selempang seperti ini atau kita mau teng-teng seperti ini juga bisa, ya, karena di sini ada pegangannya. Oke, sekarang kita buka. Nah, ini dia isi dari starter kit, ya. Dimana, nah ini dapat surat, ya, dari Skydio. Jadi ceritanya CEO dari Skydio ini ingin menyentuh langsung kepada para pelanggannya, yaitu dari Adam Bray, yaitu CEO dari Skydio, ya. Ini suratnya, terima kasih, bla 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 bla. Oke, Anda sudah mengambil uang saya. Ini suratnya. Oke. Ini adalah kelengkapan, ya, daripada starter kit. Yang pertama adalah Anda dapat aircraft-nya, yaitu Skydio 2, lalu 1 baterai, 1 wall charger, USB C2C, ya. Lalu propeller ini sudah dapat tambahan, ya. Jadi 3 untuk clockwise dan 3 counterclockwise propeller. Jadi di sini dapat tambahan propeller, ya, ekstra. Dan kalau Anda ingin beli terpisah tambahan juga silakan. Oke. Lalu ini juga ini sudah. Oh, ini adalah kayak semacam panduan singkat, ya, getting started, bagaimana memasukkan micro SD, mengkonek baterai, mencas, dan seterusnya, ya. Lalu jangan lupa download aplikasi Skydio 2, baik itu di Android maupun di iOS. Oke, ini juga dapat ini, ya, penlap dan ada logo Skydio-nya. Bagus, ya. Nah, ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk membersihkan kameranya ini setelah kita penerbangan atau setelah kita menyimpan. Kenapa? Karena otonominya sangat-sangat tergantung dari matanya ini, ya. Di sini ada 3 mata di atas untuk melihat 360 derajat. Oke. Sekarang kita lihat dari aircraft-nya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada
barcode ya, QR code dan WiFi ya. Ini adalah gunanya untuk mengkonek dari handphone kita ke Skydio 2 ini dalam rangka nanti menerbangkan. Ini kita lepas saja ya. Oke. Nah, ini adalah si Skydio 2 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, memang drone ini agak sedikit unik ya. Bahkan sangat unik kalau boleh saya katakan. Kenapa? Karena propeller yang di depan ini bukan menghadap ke atas seperti drone pada umumnya, tapi dia menghadap ke bawah. Ya. Baru propeller yang di belakang ini dia baru menghadap ke atas. Nah, ini tentunya ada alasan tertentu. Kenapa? Kok propeller yang depan itu menghadap ke bawah? Ya, kenapa? Karena ada mata di sini ya. Jadi Skydio 2 ini mengklaim memiliki 360 derajat penglihatan ya, melalui 3 kamera di atas ya, kiri kanan tengah, dan 3 lagi di belakang ya, belakang dan di tengah lagi. Jadi dengan total 6 kamera ini, mereka menyatakan kalau drone mereka adalah anti crash. Kenapa? Karena memiliki 360 derajat obstacle avoidance ya. Nah, untuk kameranya pun speknya sudah sangat mumpuni ya, yaitu memiliki kemampuan merekam video 4K dengan 60 fps ya. Kameranya kurang lebih, saya lupa ya, 12 megapiksel atau 20 megapiksel. Untuk spek Anda bisa scroll sendiri, saya tidak akan membicarakan masalah teknis di sini, tapi kita membicarakan masalah drone-nya. Oke, lalu untuk gimbal juga udah 3-way gimbal, dan di sini ada penguncinya. Cara bukanya tinggal dilepas saja, lalu ditarik ya. Ini jangan sampai hilang, karena kalau ini hilang, kelar hidup Anda, karena tidak dijual di tempat umum ya. Ini gimbalnya pun sangat istimewa. Kenapa? Karena dia bisa melihat sampai ke bawah sekali dan juga bisa melihat ke atas sekali ya. Jadi ini sangat-sangat bagus ya, luar biasa. Nah, di sini juga ada tempat untuk mencharge daripada baterai. Jadi kalau Anda tidak membeli additional kit apapun, baterai yang Anda dapat ini, itu Anda charge-nya langsung lewat sini. Nah, saya tidak rela. Kenapa? Karena bagi saya itu tidak lazim kita mencas baterai tapi posisi drone-nya menyala ya. Selain mungkin saya beranggapan drone-nya akan cepat rusak karena panas, saya juga merasa tidak nyaman. Jadi saya membeli sport kit dengan menambahkan dual charger. Nah, yang satu lagi yang unik adalah baterai. Ini baterainya saya udah tambah ya. Ini saya tambahkan kayak semacam karet karena nanti ini tempat buat dia landing ya. Ini adalah baterai Skydio, dan yang tadi yang saya bilang unik lagi adalah bahwa baterainya ini sifatnya adalah magnetik ya. Jadi nempel, dan ini sangat-sangat keras ya. Saya coba cabut, ini keras sekali ya. Jadi diharapkan akan aman dalam nanti penerbangan ya. Nah, ini kurang lebih dari si drone dari Skydio 2 itu sendiri. Oke. Nah, ini juga ada kayak semacam tanduk ya. Di setiap dekat mata-matanya ada tanduk. Ya, tanduk-tanduk ini adalah untuk melindungi ya, melindungi daripada si kameranya tadi seandainya sampai kita meletakkan di bawah ya, atau mungkin dia mengalami crash atau apa, kameranya terlindungi. Karena kalau kameranya ini rusak ya, alhasil otonominya tentu tidak akan berjalan dengan baik dan tentunya harus segera diperbaiki. Oke, ini adalah drone-nya. Dan ini wall chargernya. Wah, wall chargernya karena memang ini adalah untuk market Amerika dan Kanada, tentunya adalah ininya punya Amerika ya. Dan kalau seandainya teman-teman ingin supaya bisa dipakai di Indonesia, tentunya butuh konektor lagi sesuai dengan colokan di tempat kita. Ini kita tinggal tambahkan dan kita nanti bisa pakai untuk di Indonesia. Oke. Jadi ini saja kurang lebih isi dari si Skydio Starter Kit ya. Dengan harga kemarin selama Black Friday adalah 949 US dollar ya. Nah, saya membeli tambahan, kenapa? Karena
mungkin Anda akan bertanya-tanya, di mana controllernya? Ya, layaknya drone yang lain. Ya, kok tidak ada controllernya? Bagaimana saya menerbangkan Skydio 2 ini? Ya, nah uniknya lagi Skydio 2 ini dikontrol dengan menggunakan handphone. Ya, jadi kita nanti connect, kita download Skydio 2 app-nya, nanti kita menerbangkannya dengan handphone dengan menggunakan Wi-Fi yang tadi. Nah, ini juga mungkin salah satu obstacle atau kelemahan daripada Skydio adalah bahwa kita menerbangkannya benar-benar menggunakan teknologi Wi-Fi yang mengkonek antara handphone kita dengan si drone. Apa kelemahannya? Ya tentunya jaraknya tidak bisa jauh. Ya. Nah, kalau kita ngomel-ngomel ke Skydio, pasti mereka akan bilang, nah drone saya bukan untuk drone gaya-gayaan mengambil gambar atau terbang drone sejauh-jauhnya, ya. Tapi drone ini lebih ke untuk, kalau boleh saya katakan lebih ke sport ya. Jadi untuk men-tracking. Nah, kalau untuk tracking, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda tidak akan jauh-jauh, ya. Ini tadi saya taruh rupanya baterainya kepencet ya. Ini nyalanya seperti ini. Warnanya biru, ini warna kebangsaan dari Skydio. Oke, kembali lagi ke masalah tadi Wi-Fi, bahwa memang tujuan dari drone ini adalah bukan untuk kita mengambil cinematic video, cinematic foto dengan jarak sejauh-jauhnya. Tidak untuk itu, tapi untuk lebih ke tracking. Dan memang untuk banyak kegiatan sport. Seandainya kita sedang naik sepeda, atau kita sedang jogging, kita sedang mengendarai motor, mobil, dan ini adalah untuk men-tracking kita. Nah, sudah banyak video yang di-upload di YouTube mengenai kecanggihan daripada si Skydio 2 ini. Ya. Saya pun nanti akan mencoba mengetes bagaimana kemampuan dari obstacle avoidance-nya dan kemampuan dari tracking objeknya. Oke, ini sekarang kita singkirkan dulu mengenai starter package-nya. Sekarang saya akan membicarakan mengenai apa tambahan yang saya sudah beli. Seperti tadi saya sudah informasi di awal bahwa saya mengorder juga tambahan yang namanya sport kit. Nah, dengan sport kit ini kita dapat tambahan seperti ini. Sebetulnya ada satu lagi SD card. SD card-nya saya sudah langsung pasang di bawah. Karena seperti saya bilang, ini bukan proses unboxing-nya pada umumnya, karena proses pembeliannya jauh. Jadi sebetulnya saya sudah melakukan unboxing, ya. Jadi untuk bisa masuk dan dibawa ke Indonesia dengan mudah. Ya. Oke, jadi kalau Anda membeli paket sport kit, tambahan sport kit, starter kit dengan sport kit, Anda akan dapat tambahan 2 baterai. Ya. Ini baterai yang pertama, baterai. Ini baterai yang kedua. Nah, baterai yang kedua ini masih perawan. Ini saya belum buka segelnya, ya, masih dalam plastik. Ya, karena saya pikir saya terbang dengan 2 baterai masih cukup. Jadi kalau Anda dengan membeli sport kit ini, Anda akan memiliki 3 baterai. Nah, apakah ketiga baterai ini Anda akan cas dan menggunakan drone Anda ini? Ya, tentunya sekali lagi saya tidak rela. Maka Skydio memberi tambahan yang namanya dual charger. Ya, sekarang kita lihat dual charger ini apa. Ya, dual charger adalah charger untuk kita bisa simultan mencas dari kedua baterai tersebut. Ya. Dan ini saya sudah coba, sangat luar biasa. Kenapa? Karena biasanya kalau Anda memiliki dual charger atau triple charger, itu dia akan mencasnya gantian. Nah, ini kemarin saya sudah mencoba dan membuktikan kalau si Skydio 2 ini mencasnya sekaligus, ya, dua-duanya. Nah, tentunya sangat berguna sekali buat kita traveler yang mana kita membutuhkan baterai secara cepat, kita ingin secepat-cepatnya mencas baterai kita supaya kita bisa terbang lagi dan mengambil video atau mengambil foto momen-momen yang indah, ya. Makanya saya bilang ini bagus banget dual chargernya karena dia mencas secara simultan, tidak paralel. Oke, ini 2 baterai, ya, kita buka baterainya. Ya, ini pun saya sudah tambahkan karet, ya, karena ini nanti dia akan landingnya seperti ini, ya. Jadi ini saya tambahkan karet, ya. Tujuannya adalah supaya pada saat landing dengan harapan tidak merusak dari si baterainya itu sendiri. Meskipun sebetulnya kalau saya lihat di awal si Skydio 2 ini sudah menambahkan karet di sini, memang sangat tipis. Ya, dan saya sudah menerbangkan drone ini, ya, untuk mentes, dan pada saat dia landing itu
empuk banget ya karena sudah ada karetnya. Tapi saya menambahkan lagi karet lagi supaya lebih aman. Karena mungkin kita landing di batu, di pasir, di permukaan yang kasar dengan harapan tidak merusak dari pad dari si baterai ini sendiri. Oke. Oke, ini baterai yang kedua. Ini baterai yang ketiga, jadi total ada 3 baterai. Satu lagi yang unik, yang menurut saya wajib buat Anda beli, ya, yaitu beacon. Kenapa? Karena tadi saya sudah bilang drone ini sangat istimewa, tidak diterbangkan menggunakan controller, ya. Nah, kita menerbangkannya menggunakan handphone, ya. Nah, satu lagi opsi yang menarik yaitu kita bisa menerbangkan drone ini dengan menggunakan beacon, ya. Oke, ini update ya, oke. Nah, beaconnya kurang lebih seperti ini, ya. Ini ada logo Skydio-nya, ini semua karet ya, dan ini adalah tombol-tombol untuk mengoperasikan si drone ini. Nah, ini nanti untuk membahas lebih detail bagaimana mengoperasikan beacon ini, nanti silakan lihat di video saya berikutnya. Hari ini saya akan memperkenalkan proses unboxing dari si Skydio 2 itu sendiri ya. Nah, kenapa beacon ini menjadi penting? Karena dengan beacon ini adalah menjadi istimewa karena di dalamnya sudah ada GPS. Ya, mungkin kalau Anda pernah menonton video-video dari YouTube channelnya Skydio bahwa beacon ini bisa memancarkan sinyal GPS yang mana drone ini bisa men-tracking kita tanpa dia melihat kita, tanpa men-tracking keberadaan kita. Misalnya kita sedang berada di bawah pohon, di balik pohon, di balik rumah, dan segala macam. Drone ini bisa tetap mengikuti, mengandalkan sinyal dari GPS ini. Nah, ini makanya saya bilang ini yang menjadi sangat istimewa dan berbeda dengan drone-drone yang lain. Di mana mereka benar-benar harus secara visual kameranya melihat dari kita. Meski drone itu sudah mengenali kita, objek kita apa? Apakah manusia, kita sedang mengendarai sepeda, apakah mobil, dan motor, dan sebagainya. Nah, tapi Skydio 2 ini berbeda, meskipun secara visual dia tetap melihat sampai kehilangan tracking dari visual kita mengandalkan dari beacon ini, ya, yaitu sinyal GPS-nya. Ya, jadi makanya saya bilang Skydio 2 ini sangat istimewa, makanya saya benar-benar ingin mencoba untuk di Indonesia. Oke, nah sekali lagi itu dari proses unboxing dari Skydio 2 di Jakarta. Jadi selamat datang Skydio 2 di Jakarta. Chips.